Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi kelompok 6 pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Pada video ini, kami akan membahas topik yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, yaitu zakat sebagai instrumen finansial. Zakat bukan hanya kewajiban spiritual, tapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat strategis, terutama dalam distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Mari kita simak pembahasan selengkapnya. Masuk pembahasan inti, berikut adalah anggota dari kelompok 6. Jihan Fahira, Fitri Fadila Febri, Nurul Hikmah, Nur Fadilah, Maizi Syahrani, dan Akila Azwa Safrina, yang mana kami telah menyusun materi ini secara kolaboratif dengan harapan bisa memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, pembahasan yang pertama yaitu apa itu instrumen finansial? Instrumen finansial adalah alat keuangan yang digunakan untuk mengelola, mengalokasikan, dan mendistribusikan kekayaan atau sumber daya ekonomi. Sedangkan zakat dalam Islam adalah salah satu instrumen finansial utama yang bersifat ibadah dan sosial ekonomi. Selanjutnya, zakat sebagai instrumen finansial. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban ibadah, tapi juga alat distribusi kekayaan yang sah dan syar'i. Adapun fungsi utama zakat adalah yang pertama, membersihkan harta dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Kedua, menjaga sirkulasi kekayaan terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Kemudian, yang terakhir, menjaga kesejahteraan sosial terdapat dalam Quran Surat Taubah ayat 60. Jenis-jenis zakat. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim di akhir bulan Ramadan. Tujuannya adalah sebagai bentuk penyucian diri dan penunjuk kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya bagi kaum fakir dan miskin. Zakat fitrah dibayar dengan beras sekitar 2,5 kg atau bisa juga menggunakan uang setara dengan nilai tersebut. Zakat ini harus ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri, agar dapat menjadi penyempurna ibadah puasa yang telah dijalankan selama sebulan penuh. Yang kedua, zakat mal. Berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang setelah mencapai nisab dan haul. Adapun jenis-jenis zakat mal antara lain yakni yang pertama emas dan uang. Wajib dizakati sebesar 2,5% apabila telah mencapai nisab, yaitu setara 85 gram emas. Yang kedua, perdagangan. Usaha yang menghasilkan keuntungan juga wajib dizakati sebesar 2,5% dari keuntungan bersih. Yang ketiga, pertanian. Zakat hasil pertanian ditunaikan antara 5% hingga 10% dari hasil panen tergantung metode pengairan. Yang keempat, peternakan. Jika jumlah hewan ternak yang dimiliki telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sesuai jenis hewannya. Yang terakhir, tambang dan harta karun. Zakat untuk hasil tambang dikenakan 2,5%, sementara untuk harta karun dikenakan sebesar 20%. Baik, adapun karakteristik zakat sebagai instrumen finansial, yakni zakat sebagai instrumen finansial Islam memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama, zakat bersifat wajib dan tetap, yakni berlaku atas harta tertentu setelah mencapai batas minimal nisab dan jangka waktu tertentu haul. Kedua, zakat memiliki sistem distribusi yang jelas dan terarah, yakni hanya boleh diberikan kepada 8 golongan asnaf yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Ketiga, zakat tidak menciptakan bunga atau riba, sehingga sangat berbeda dengan instrumen finansial konvensional yang berbasis bunga.
Hal ini menjadikan zakat sebagai sistem yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir, keempat, zakat memiliki dampak sosial secara langsung, yaitu harta yang dizakati akan mengalir dari pemilik harta kepada kelompok mustahik, sehingga terjadi redistribusi kekayaan yang nyata di tengah masyarakat. Fungsi finansial zakat. A. Distribusi kekayaan secara adil, mencegah penumpukan harta pada segelintir orang, mengalirkan harta ke kelompok kurang mampu. B. Sumber dana alternatif bagi negara dan lembaga sosial, dikelola oleh negara seperti Basnas atau lembaga amil LAZ. C. Pembangunan ekonomi mikro dan UMKM. Zakat produktif menjadi modal usaha tanpa bunga bagi mustahik. D. Pengurang ketimpangan sosial dan ekonomi. Zakat mengurangi gap antara kaya dan miskin, menciptakan keadilan sosial. Zakat dalam kebijakan fiskal Islam. Zakat dapat dianggap sebagai bagian dari fiskal Islam, sejenis pajak spiritual dengan nilai moral dan akuntabilitas tinggi. Beda dari pajak karena bersifat ibadah, bukan instrumen sekuler, tidak menambah hutang negara. Nah, menurut ulama mengenai zakat sebagai instrumen finansial, yang pertama, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa zakat bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga sebagai jaminan sosial yang menyelamatkan masyarakat dari ketimpangan ekonomi. Yang kedua, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa zakat jika dikelola secara efektif bisa menjadi sumber dana pembangunan dan menyeimbangkan struktur ekonomi. Yang ketiga, Yusuf Al-Qaradawi dalam karyanya Fiqh Az-Zakah menyebut zakat sebagai sistem keuangan yang berdiri sendiri dalam Islam, menggantikan pajak dalam kondisi tertentu dengan keunggulan spiritual dan sosial. Nah, adapun zakat dan stabilitas ekonomi. Yang pertama, menstabilkan konsumsi masyarakat miskin. Yang kedua, mendorong daya beli sehingga menjaga permintaan barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan siklus uang di sektor bawah. Selanjutnya, studi kasus penerapan. Yang pertama, Basnas memberikan modal dan pelatihan bagi pelaku UMKM. 2. Lazismu, dompet duafa, rumah zakat, menyalurkan zakat produktif. Dan yang ketiga, banyak mustahik menjadi muzaki setelah mandiri secara ekonomi. Adapun tantangan dan solusinya. Tantangannya itu berupa kurangnya kesadaran muzaki dan manajemen zakat belum maksimal di beberapa daerah. Adapun solusinya itu bisa dengan digitalisasi pengumpulan zakat, edukasi dan transparansi lembaga zakat, dan yang terakhir integrasi zakat dalam kebijakan ekonomi daerah atau nasional. Nah, kesimpulan dari zakat sebagai instrumen finansial yaitu zakat bukan sekedar ibadah, melainkan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang mampu mengurangi kemiskinan, mendorong kemandirian ekonomi, dan menciptakan keadilan sosial. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Yusuf Al-Qaradawi menunjukkan bahwa zakat memiliki kekuatan sebagai jaminan sosial, sumber pembangunan, dan sistem keuangan mandiri. Oleh karena itu, pengelola zakat yang profesional dan tepat sasaran sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.